Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pini Putri dan rekan saya Gaisa Jahira Sofa, mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan matematika dari Thales ke Euclid. Kami di sini mengutip hadis yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu perkembangan matematika dari Thales ke Euclid. Tokoh yang pertama yaitu Thales, dari 624 sampai 546 sebelum Masehi. Para ahli sejarah matematika biasanya menempatkan permulaan matematika Yunani pada masa hidup Thales. Thales berasal dari Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang. Thales merupakan seorang perintis matematika dari filsafat Yunani. Awalnya, Thales adalah seorang pedagang, profesi yang membuatnya sering melakukan perjalanan. Mesir adalah salah satunya. Dalam waktu seenggangnya, Thales mempelajari astronomi dan geometri. Ia sendiri diakui telah membuktikan beberapa dalil pokok geometri. Thales mengembangkan percobaan geometri yang berbeda dengan geometri yang sedang berkembang di Mesir saat itu. Kemudian, beliau juga mengemukakan teori yang dikenal dengan teorema Thales, yaitu yang pertama, lingkaran dibagi dua oleh garis yang melalui pusatnya yang disebut dengan diameter. Yang kedua, besarnya sudut-sudut ala segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, sudut-sudut vertikal yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis lurus menyilang sama besarnya. Yang keempat, apabila sepasang sisinya, sepasang sudut yang terletak pada sisi itu dan sepasang sudut yang terletak di hadapan sisi itu sama besarnya, maka kedua sudut segitiga itu dikatakan sama sebangun. Dan yang kelima, segitiga dengan lasa diketahui dan sudut tertentu dapat digunakan untuk mengukur jarak kapal. Walaupun teori-teori Thales tersebut dapat dikatakan sederhana untuk sekarang ini, akan tetapi Thales orang pertama yang menyusun teori, bukan hanya sekedar hasil eksperimen saja, melainkan mengandalkan kemampuan berpikir rasional dan logis. Tokoh yang kedua yaitu Pythagoras, dari 572 sampai 497 sebelum Masehi. Tokoh penting lainnya di dalam dua pengembangan matematika Yunani adalah Pythagoras dari Samos, tepatnya dari daerah Ionia. Seperti Thales, Pythagoras juga berkunjung ke Mesir dan Babilonia dan menetap di Kroton. Pythagoras mendirikan sebuah mazhab yang disebut mazhab Pythagoras yang menangani pengetahuan dan sifat-sifat wajar. Dan oleh karenanya, semua temuan para pengikut mazhab Pythagoras menjadi milik mazhab ini. Dan karena di zaman kuno adalah suatu kelaziman untuk memberikan semua penghormatan bagi sang guru, Pythagoras sendiri dihargai atas temuan-temuan yang dibuat oleh mazhabnya. Pythagoras dikenal sebagai the father of number, bapak bilangan. Pythagoras menganggap bahwa semua benda merupakan bilangan, all things are number, adalah awal lahirnya ilmu pasti, sehingga ia mengembalikan segala sesuatu kepada bilangan. Artinya, semua yang ada dalam kehidupan ini tidak terlepas dari bilangan. Namun, terlepas dari hal itu, Pythagoras namanya abadi dikenal sebagai ahli matematika, karena dengan dalil Pythagorasnya yang hingga saat ini masih dipakai pada pembelajaran geometri. Tokoh yang ketiga yaitu Hippocrates, sekitar 460 sampai 370 sejarah Masehi. Selanjutnya, matematika yang muncul setelah itu salah satunya Hippocrates, yang semula adalah seorang pedagang yang memutuskan untuk belajar geometri, yang kemudian mengalami kesuksesan dalam bidang matematika. Hippocrates menulis buku yang berjudul Elements of Geometry, mendahului karya Euclid Elements. Tokoh yang keempat yaitu Eudoxus, sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi. Kemudian muncul pula matematikawan bernama Eudoxus sekitar 408 sampai 355 sebelum Masehi. Ia memperkenalkan sesuatu hal yang baru tentang perbandingan seharga. Eudoxus memberikan definisi yang baru dan lebih acceptable untuk perbandingan seharga. Dari Eudoxus muncul pula seorang tokoh yang menambah variasi sejarah perkembangan matematika Yunani, yaitu Menaemus sekitar 375 sebelum Masehi. Adalah salah seorang murid dari Akademi Eudoxus dan merupakan matematisian yang terkemuka. Menaemus menemukan lagi kurva-kurva baru yang dikenal dengan elips, parabola, dan hiperbola. Dengan mengubah kurva baru ini, maka problem Billion dengan mudah dapat diselesaikan. Hingga pada akhirnya sampai pada masa keemasan Euclid yang merupakan matematikawan yang memberikan sumbangsih gagasannya terutama dalam bidang geometri. Dan tokoh yang kelima yaitu Euclid, kurang lebih dari 300 sebelum Masehi. Euclid adalah nama dari Arabisasi dari kata Yunani yang berarti kemuliaan baik. Euclid adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Euclid dikenal juga sebagai Euclid atau Euclid of Alexandria.
Selain kemasyhurannya, hampir tidak ada keterangan terperinci mengenai kehidupan Euclid yang bisa diketahui. Dia pernah aktif sebagai guru besar Alexandria, Mesir pada sekitar 300 sebelum Masehi. Tetapi kapan dia lahir dan meninggal benar-benar tidak jelas. Bahkan sulit diketahui di benua dan di kota mana dia dilahirkan. Yang jelas, ia hidup pada zaman Ptolemeus I, Raja Mesir bekas jenderal kesayangan Alexander Agung. Euclid adalah orang pertama di dunia yang mendirikan sekolah matematika di Alexandria. Menurut Proclus, pada suatu hari, Ptolemeus I ingin sekali belajar geometri dari Euclid. Ia mengundang Euclid ke istananya dan mulai mendengarkan pelajaran geometri dari Euclid. Tapi kemudian Ptolemeus merasa bahwa geometri terlalu sulit dan terlalu lama untuk dimengerti. Maka ia minta agar pelajaran dipercepat. Euclid menjawab, "Begini tuanku, kalau anak raja hendak berjalan, pasti ada jalan khusus. Tetapi untuk mempelajari matematika, khususnya geometri, tidak ada jalan khusus." Meskipun demikian, di bidang geometri Euclid memberikan warisan penting bagi dunia. Maka tak mengherankan jika Euclid disebut bapak geometri. Begitu hebatnya Euclid menyusun bukunya sehingga dari bentuknya saja sudah mampu menyisihkan semua buku teks yang pernah dibuat orang sebelumnya. Buku ini aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Buku The Elements jauh lebih berpengaruh ketimbang semua risalah Aristoteles tentang logika. Buku ini adalah contoh komplit perihal struktur deduktif dan dua pikir yang menakjubkan dari semua hasil kreasi otak manusia. Pada umumnya, orang-orang Eropa tidak beranggapan bahwa geometri ala Euclid hanyalah sebuah sistem abstrak. Mereka justru sangat yakin bahwa gagasan Euclid benar-benar merupakan kenyataan yang sesungguhnya. Pengaruh Euclid terhadap Isaac Newton juga sangat kentara. The Principia karya Newton mirip dengan The Elements. Selain itu, berbagai ilmuwan juga mencoba menyamakan diri dengan Euclid. Caranya dengan memperlihatkan bagaimana semua kesimpulan mereka secara logis berasal dari asumsi ahli. Itulah yang antara lain dilakukan oleh ahli-ahli matematika seperti Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, dan filosof Spinoza. 2. Perkembangan elemen Euclid. Euclid banyak menulis buku sebagai hasil karyanya. Salah satu karya Euclid yang terkenal adalah bukunya yang berjudul Stoicheia atau The Element Unsur tentang geometri ilmu ukur. Buku itu dibagi menjadi 4 bagian dan terdiri dari 13 jilid sebagai berikut. Buku 1. Isinya mulai dari aksioma, definisi, dan dalil-dalil geometri. Terdapat 48 dalil geometri dalam buku ini. 26 dalil pertama berisi tentang segitiga, antara lain tentang dalil dua segitiga yang kongruen. Dalil 27-32 mengenai kesejajaran dan jumlah sudut segitiga. Dalil 33-48 mengenai jajaran genjang, segitiga siku-siku, dan bujur sangkar dan luasnya. Dalil 47 adalah mengenai teorema Pitagoras dan dalil 48 mengenai kebalikan teorema itu. Buku 2 terdapat mengenai transformasi aljabar seperti perhitungan A dalam kurung B ditambah C atau dalam kurung A tambah B kuadrat, dan hal tersebut memberikan penyelesaian pada pers kuadrat secara umum yang dimisalkan dengan X kuadrat sama dengan A dalam kurung A dikurangi X, dan beberapa dalil mengenai aljabar geometri dan identitas aljabar. Buku 3. Dalam buku ini terdapat dalil-dalil mengenai lingkaran, tali busur, garis singgung, dan pengukur sudut. Buku 4. Di dalam buku ini dibahas mengenai lukisan geometri menggunakan alat Euclid. Dengan alat Euclid melukis segitiga, segi 5, segi 4, segi 6, dan segi 15 beraturan dengan membagi-bagi busur lingkaran, melukis segi N beraturan, sehingga sampai pada abad 18 dianggap bahwa semua segi banyak dapat dilukis dengan alat Euclid. Tetapi pada tahun 1796, Carl Friedrich Gauss membuktikan suatu segi banyak beraturan yang banyak sisinya, bilangan prima, dapat dilukis bila bilangan prima itu F dalam kurung N sama dengan N ditambah 1. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3, 4 berturut-turut didapat segi 3, 5, 17, 257, 65.537. Buku 5. Buku ini berisi landasan tentang perbandingan teori eudoksian. Mengenai perbandingan diperjelas sehingga kehebohan penemuan bilangan irasional oleh sekolah Pitagoras dapat dipecahkan. Perbandingan dua besaran A dan B yang sejenis, sama-sama ruas garis, luas, dan sebagainya, sama dengan perbandingan dari besar C dan D yang sejenis. Jika terdapat bilangan positif N dan N yang bulat sehingga untuk MAND sesuai dengan MC, ND, atau A
dibagi B sama dengan C dibagi D sama dengan M dibagi N. Teori Eudox ini kemudian dikembangkan oleh Dedekind dan Weierstrass. Buku 6. Buku ini berisi tentang bentuk kesamaan yang disajikan dengan sempurna dan homogen, penggunaan fakta atau keterangan penting seperti pada persamaan kuadrat yang diaplikasikan untuk menghitung luas, dan metode ini digunakan untuk menentukan luas dari jajaran genjang sehingga diketahui bahwa sudut yang saling berhadapan memiliki besar yang sama, serta dibahas juga mengenai teori-teori tentang proporsi dalam geometri. Buku 7-9. Buku ini membahas tentang teori bilangan yang berisi tentang landasan fakta sederhana dari teori bilangan Pythagoras yang sekarang disebut algoritma Euclid, yang dapat diketahui dengan pembagian silang untuk menentukan FPB, faktor persekutuan terbesar, dan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Dalam hal ini juga ditambahkan bukti mengenai keunikan faktorisasi prima menjadi faktor prima, perhitungan pangkat dan akar, penjumlahan deret geometri terhingga, dan bukti teori eksistensi pada bilangan prima yang tak terhingga. Selanjutnya telah dijelaskan pada teorema Pythagoras mengenai pembentukan bilangan genap sempurna seperti 6 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan jumlah faktor-faktornya. Jika Sn sama dengan 2n dikurangi 1 adalah bilangan prima, maka 2n dikurangi 1 Sn adalah bilangan sempurna. Buku 10. Buku ini berdasarkan pada studi sebelumnya pada Theaetetus. Studinya dimulai dengan penelitian yang lama, sulit sekali untuk dapat melihat secara keseluruhan karena bentuk yang tidak praktis dan tujuan akhir yang berupa jenis bilangan irasional. Buku 11. Buku ini berisi tentang beberapa data yang melibatkan prinsip dualitas yang mengacu pada garis lurus dan bidang. Selanjutnya teorema yang paling penting pada trigonometri, dan yang terakhir teorema permukaan yang sejajar. Buku 12. Buku ini berisi tentang perhitungan volume, dilanjutkan dengan membandingkan lingkaran dengan kuadrat diameternya, sedangkan bola dengan pangkat 3 dengan diameternya. Kemudian hubungan antara tabung dengan garis tegak pada kerucut, yang semuanya dibuktikan dalam teori Eudoxian. Namun yang terpenting adalah keberhasilan Euclid dalam menentukan volume piramid. Buku 13. Buku ini berdasarkan studi dari Eudoxus yang mengupas fakta mengenai penyelesaian bentuk-bentuk umum pada bangun ruang. Dan yang ketiga yaitu konsep elemen Euclid. Apa yang penting tentang Euclid elemen ialah paradigma yang ditetapkannya untuk cara bahwa matematika harus dipelajari dan dicatat. Dia mulai dengan beberapa definisi dari terminologi dan ide untuk geometri. Kemudian ia mencatat 5 postulat dan 5 aksioma penting dari geometri. 5 aksioma dan 5 postulat Euclid beserta analisanya. 5 aksioma yang pertama yaitu suatu benda yang sejenis dan sama dengan benda lainnya, maka benda itu pun akan sama pula. Yang kedua, jika suatu benda yang sejenis ditambahkan pula dengan benda yang sama, maka hasilnya akan sama pula. Yang ketiga, bila suatu benda yang sejenis dikurangi dengan benda yang sama pula, maka sisanya akan menghasilkan benda yang sama. Yang keempat, suatu benda dalam waktu yang bersamaan sejenis dengan benda lainnya, maka benda itu akan sama satu dengan yang lainnya. Dan yang kelima, keseluruhan selalu lebih besar bila dibandingkan dengan kumpulan bagian. Contoh analisa 5 aksioma. Yang pertama, bila ada sebuah benda atau makhluk, manusia misalnya, di suatu tempat, sedang di lain tempat kita dapati manusia pula yang berupa makhluk hidup, maka dua makhluk ini pasti sama-sama makhluk hidup pula. Yang kedua, bila kita memiliki mangga sekeranjang, maka pada keranjang itu kita tambahkan buah yang sejenis pula, maka hasil campuran itu terdiri atas buah mangga pula. Yang ketiga, bila pada suatu keranjang yang berisi benda yang sama, misalnya durian, lalu dikurangi beberapa buah durian, maka sisa dalam keranjang pasti buah durian pula. Yang keempat, bila pada hari ini kita umpamakan memiliki beberapa buah benda, misalnya buku tulis, tetapi di tempat lain kita juga memiliki benda yang sama, yaitu buku tulis. Ini berarti di tempat lain dan di tempat kita berada sekarang hasilnya sama pula. Dan yang kelima, andaikan kita memiliki beberapa hewan piaraan banyak sekali yang dibagi-bagi menjadi beberapa kurungan, tentu saja hasil keseluruhan itu akan selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan kumpulan bagian dari kumpulan yang banyak itu sendiri.
5 postulat. 1. Sebuah garis lurus dapat digambarkan dari setiap titik ke titik lainnya. 2. Sebuah garis lurus yang diketahui dapat digambarkan terus-menerus dan akan menghasilkan garis lurus pula. 3. Sebuah lingkaran dapat digambarkan dengan sebuah titik sentral, titik tengah, dengan panjang garis sebagai jari-jari lingkaran yang sama panjangnya dengan garis lurus tertentu. 4. Semua sudut yang dibuat oleh dua garis lurus berpotongan akan sama besarnya. 5. Bila diketahui sebuah garis lurus dan sembarang titik di luar garis itu, maka hanya dapat dibuat satu garis lurus yang sejajar garis tadi. Contoh postulat Euclid. 1. Bila pada suatu bilang datar digambarkan titik A, sedang pada tempat lain di bidang itu digambarkan titik B, maka antara dua titik itu dapat dibuat satu garis lurus. 2. Bila kita menggambarkan garis lurus, misalnya sepanjang garis AB, maka pada titik B dapat kita teruskan dan akan terbentuklah sebuah garis lurus yang panjangnya tak terhingga. 3. Bila pada titik pusat lingkaran P kita buat lingkaran dengan jari-jari A cm dan B cm, maka akan terbentuk dua lingkaran sepusat dengan titik pusat P dan jari-jari A cm dan B cm. 4. Bila dua garis AB dan CD berpotongan pada titik P, maka akan terbentuk 4 sudut yang mempunyai dua pasang sudut yang sama besarnya. 5. Bila pada bidang datar digambarkan garis AB dan digambarkan pula titik P di luar garis itu, maka melalui titik P hanya dapat dibuat satu garis yang sejajar garis AB. Bila garis yang kita buat dinamai garis K, maka garis K dua garis miring dalam kurung sejajar AB. Karya-karya lain yang dipercaya merupakan karya dari Euclid tetapi telah hilang. Yang pertama, Conics adalah sebuah karya tentang kerucut yang kemudian diperluas oleh Apollonius dari Perga. Kemungkinan bahwa 4 buku pertama karya Apollonius berasal dari Euclid. Yang kedua, Thoris membahas mengenai kerucut. Yang ketiga, Pseudaria atau Kitab Palesis adalah teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Selain mencetuskan pemikiran-pemikiran mengenai permasalahan geometri, Euclid tidak pernah dapat menentukan bilangan prima, tetapi dia mampu memberikan jawaban tentang bilangan prima. Bilangan prima itu tidak terhingga. Anak SD sekarang sudah terbiasa dengan bilangan prima. Dari angka 2 sampai dengan 50 terdapat 15 bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 9, 23, 29, 31, 37, 41, 43, dan 47. Dari 50 sampai dengan 100 hanya 10 bilangan prima. Euclid membuat pernyataan, jika bilangan prima terbesar adalah n, maka pasti ada bilangan lebih besar dari n, di mana dapat dicari dengan menggunakan 1 dikali 2 dikali 3, dan seterusnya sampai n. Kemudian ditambah 1 untuk mendapatkan hasilnya. Simbol matematika untuk mengekspresikan adalah n faktorial ditambah 1. Kesimpulan, Euclid adalah tokoh ilmu ukur dari Yunani. Dia juga merupakan guru di Iskandaria, Mesir, pada sekitar 300 sebelum Masehi. Seorang matematikawan yang sangat berpengaruh bagi perkembangan matematika dan pemikiran matematikawan lainnya seperti Isaac Newton. Karya Euclid yang dikenal antara lain adalah The Data, The Element, On Division of Figures, Catoptric, Phenomena, dan Optik. Karya-karya lain yang dipercaya merupakan karya dari Euclid tetapi telah hilang adalah Conics, Thoris, membahas mengenai kerucut, Pseudaria, atau Kitab Palesis adalah teks dasar tentang kesalahan dalam penalaran. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.